Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa instrumen, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan pembuatan interface untuk menampilkan data sensor yang lebih dari satu. Nah, misalnya adalah dua data sensor dari dua buah sensor ultrasonik. Kemudian kita juga akan menambahkan fitur button atau tombol pada interface yang kita buat. Program Python yang akan kita buat hari ini melanjutkan materi dari pekan sebelumnya. Di pekan sebelumnya kita sudah membuat ini program Arduino untuk menampilkan dua buah data sensor ultrasonik. Ya, ini kita review saja. Ini deklarasi variabel pada A0, A1, A2, dan A3. Kemudian void setup ini sebagai output adalah trigger, sebagai inputnya adalah echo baik sensor 1 maupun sensor 2. Kemudian kita buat program duration itu waktu tempuh sinyal ultrasonik ketika dikirimkan sampai diterima kembali. Kemudian duration ini kita ubah menjadi satuan jarak, yang awalnya satuan waktu kita ubah menjadi jarak. Kemudian data jarak ini berupa sentimeter, kita kirimkan dari microcontroller ke mikroprosesor, yaitu komputer PC, melalui port USB atau serial USB. Kemudian di sini ada serial.println-nya, ini adalah sintak untuk mengirimkan data sensor 1 dan sensor 2. Nah, ini sekaligus, yaitu berarti kita selalu mengirimkan dua baris data satu kolom setiap 100 mili detik. Ini pemrograman pada Arduino-nya. Kita cek, hubungkan pin-pinnya sesuai dengan program. Nah, kita cek dulu datanya. Ini sudah masuk datanya. Ketika ada angka yang ribuan, berarti itu adalah noise. Nah, kita perbaiki dulu. Ini masih ada noise. Nah, ini sudah tidak ada, berarti sudah stabil. Kemudian kita masuk ke bagian pemrograman Python-nya. Pemrograman Python yang kita gunakan di sini adalah sama seperti yang pekan sebelumnya, hanya kita tambahkan Tinkercad untuk membuat tampilan GUI-nya. Nah, jadi ini program utama yang kita buat. Yang pertama adalah kita mengimport matplotlib, kemudian tkinter, numpy. Ya, tidak lupa di sini ada data serial. Kemudian ada tambahan ini collection, animasi dari matplotlib. Ini bila diperlukan, bila tidak juga tidak masalah ya. Karena ini masih kopian dari program yang sebelumnya, di pekan lalu. Sekarang kita tidak menggunakan
sudah tidak kita gunakan. Kita delete saja. Ini program yang kita buat untuk library-nya Matplotlib Canvas. Kemudian di sini kita menggunakan simbol figur untuk Matplotlib figurnya. Kemudian tekinter, napi, serial, datetime ini untuk menyimpan file gambar. Nanti bentuk nama filenya sesuai waktu. Kemudian ada collection, ada matplotlib.line. Ini untuk menggambar garis grafik. Kemudian ini waktu ya. Kemudian dari waktu ini kita ubah menjadi nama file. Nanti kita akan menyimpan nama file PNG dari gambar grafiknya. Kemudian di sini kita mulai setting port serialnya. Nah, ini ada syntax.serial. Ini bisa dituliskan com-nya dan baud rate. Kemudian berikutnya di sini adalah data sampel. Ya, sample time ini waktunya. Kemudian num data ini banyaknya datanya. Nah, setiap dua data. Jadi kita kirimkan dari Arduino 2 data sensor. Berarti di sini 2. Kalau 3 berarti ditulis 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada condition. Ini untuk kondisi awalnya adalah false. Kemudian di sini kita buat fungsi untuk memplot data. Ini kita globalkan variabel condition. Jika nanti data plot ini akan aktif ketika fungsi plot ditekan. Ini ada fungsi plot, ini ada fungsi plot data, kemudian ini fungsi untuk mengaktifkan atau start plotting, kemudian ini untuk menyetop plotting, dan ini untuk menyimpan gambar dari grafik yang sudah dihasilkan. Kemudian di bagian plot data di sini ini kita buat syarat untuk conditional sama dengan true. Kemudian untuk i berada dalam rank num data, yaitu tadi 2 data ya, karena kita gunakan 2 data sensor. Ini nanti num datanya disesuaikan dengan jumlah data sensor yang akan kita kirimkan. Kemudian di sini ada value, kemudian di sini ada syntax.readline.strip. Nah, ini adalah membaca data dari serial. Kemudian ini kita setiap perubahan datanya. Kemudian nanti kita mengaktifkan juga canvas, yaitu untuk membuat grafik pada Tinkercad-nya. Kemudian ada fungsi start. Ini seperti yang sudah kita bahas pada materi ketika membuat interface satu data sensor. Untuk start, stop, save ini masih sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kode utama di sini adalah Tinkercad, ini untuk menentukan ukurannya. Misalnya ukurannya 520 kali 600. Ini tampilan GUI-nya untuk menentukan ukuran GUI-nya, graphic user interface. Kemudian di dalam GUI ini kita beri canvas. Di dalam canvas kemudian kita masukkan grafik yang akan kita munculkan atau tampilkan. Ini ukuran GUI totalnya 520 kali 600, ini sesuai dengan kebutuhan saja, disesuaikan. Kemudian untuk membuat grafik ini ada sumbu X dari 0 sampai sampel yang kita gunakan di sini, sampelnya sampai 50 data.
maksimalnya, kemudian nanti akan kembali lagi ke 0 dan seterusnya. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah nilai dari sensor itu sendiri. Karena di sini ada dua sensor, maka nilai minimum dan nilai maksimum dari sumbu Y-nya juga ada dua. Nah, nilainya dari 0 sampai 100 untuk sensor 1, untuk sensor 2 juga dari 0 sampai 100. Kemudian kita buat penyimpan data lines dan datanya. Nah, ini adalah untuk membuat garis pada grafiknya. Ini menggunakan line 2D. Kemudian di sini juga kita gunakan collection dot. Nah, ini sesuai dengan yang kita import sebelumnya. Ada collection dan ada line 2D. Kemudian yang di sini ini membuat plot di dalam GUI. Ini ada dua buah subplot yang akan kita buat. Subplot pertama, ini ukuran grafiknya adalah 3 baris 1 kolom. Baris pertama untuk sensor 1, baris kedua dikosongkan, baris ketiga untuk sensor kedua. Sebenarnya mau 2 baris 1 kolom juga tidak masalah. Cuma nanti kadang tulisannya akan bertumpuk antara bagian sumbu sensor 1, sumbu X-nya, bertumpuk dengan title pada sensor 2. Maka kita buat jadi 3 baris saja. Baris pertama untuk sensor 1, baris kedua untuk kosong, baris ketiga untuk sensor kedua. Kemudian ini adalah ukuran grafik secara keseluruhan 500 dikali 540 ukurannya. Nah, ini harus lebih kecil dari ukuran GUI-nya. Ukuran GUI-nya tadi kita sudah tentukan 520 dikali 600. Kemudian kita membuat interface untuk tombol start, stop, dan save. Ini nanti akan terhubung dengan fungsi start, stop, dan save yang sudah dimunculkan sebelumnya ini ya, fungsi plot start, fungsi plot stop, dan fungsi plot save. Nah, kemudian ini diakhiri dengan main loop untuk membuat program ini melooping ya, bekerja secara terus-menerus. Kemudian kita coba sekarang untuk running, kita hubungkan dulu port Arduino-nya dengan USB. Kemudian kita coba tampilannya. Ini adalah tampilan yang kita buat ya. GUI-nya tadi 520 kali 600, kemudian ukuran grafiknya tadi adalah 500 dikali 540. Kemudian kita dapat mengklik start. Nah, ini sudah datanya sudah terbaca. Kita dapat memvariasikan data ini. Kemudian kita dapat men-stop. Kemudian dapat menyimpan. Nah, nanti akan tersimpan dalam bentuk PNG. Demikian pembuatan interface untuk menampilkan data lebih dari satu sensor dengan menggunakan tambahan tombol button berbasis Tinkercad ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.